Terima kasih Anda masih di Sido Today, pemirsa. Akibat salah injak pedal, minibus menabrak 6 motor yang tengah berhenti di lampu merah Jalan Letnan Sutopo, Serpong, Tangerang Selatan. Inilah detik-detik video kecelakaan beruntun di Jalan Letnan Sutopo, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dari rekaman terlihat minibus yang melaju dari arah Pasar Modern BSD tiba-tiba menabrak 6 sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah. Kecelakaan ini mengakibatkan sejumlah pengendara motor terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari kesaksian pengemudi, insiden terjadi akibat salah menginjak pedal rem saat hendak berhenti. Kendaraan tersebut yang dikendarai oleh saudara A melaju dari arah Ciater ke arah ITC. Setibanya di TKP, tepatnya di depan BSD Autofart di lampu merah presisi, kendaraan tersebut salah menginjak tuas, yang seharusnya tuas rem yang diinjak, malah sebaliknya tuas gas yang diinjak. Guna kepentingan penyelidikan, petugas Polres Tangerang Selatan, Banten masih memeriksa pengemudi dan mengamankan minibus sebagai barang bukti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga ugal-ugalan saat kendarai sepeda motor, 2 remaja di Deli Serdang, Sumatera Utara tewas. Ya, sementara 2 lainnya terluka, pemirsa. Tidak percaya kerabatnya telah meninggal, wanita ini terus memanggil namanya. Ia mengaku mengenali korban dari baju yang dipakai oleh korban. Sementara tak jauh dari korban tewas, 2 orang temannya terlihat syok. Menurut keterangan saksi, korban tewas akibat motor yang dikendarai berempat menabrak tembok di Jalan Bakti 2, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga korban tidak melihat adanya tanjakan parit sehingga motor yang melaju kencang hilang kendali. Tapi jatuhnya di sana. Nah, di sana baru kejadian. Mereka memang tarik 4, Pak? Iya, tarik 4. Itu kondisinya gimana, Pak? Kencang-kencang atau gimana? Kencang yang terbang. Usai olah TKP, kedua jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan dan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita sudah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Cici Yarangga, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya, terima kasih Yasmin dan Bayu. Selamat pagi pemirsa, mari kita update informasi arus lalu lintas. Dan yang pertama saya mengajak pemirsa memantau dari sekitaran kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas pagi hari ini terpantau langsung dari pantauan CCTV kami. Untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Pasar Minggu ataupun dari arah Depok yang nantinya akan mengarah ke arah Semanggi terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light. Begitupun untuk kendaraan dari arah Semanggi yang nantinya akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok dan juga ke arah Manggarai. Hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terpantau langsung petugas kami masih bertugas di lapangan. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara agar selalu mengikuti arahan dan kebijakan yang dibuat oleh rekan-rekan kami di lapangan. Selanjutnya pemirsa, kita akan beralih ke kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas pagi hari ini terpantau dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol. Sudah terjadi adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 300 hingga 400 meter ke belakang dan didominasi oleh kendaraan pribadi tetapi juga kendaraan umum. Begitupun untuk kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang nantinya akan menuju ke arah Petamburan maupun ke arah Pejompongan juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk kendaraan yang melintas menggunakan tol dalam kota Cawang Grogol juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dikarenakan adanya beberapa pertemuan arus kendaraan pada sekitaran kawasan Selipi sendiri, kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap pada lajur dan jalur yang benar demi menjaga keselamatan dan keamanan bersama di jalan.
Berikutnya pemirsa, kita akan beralih ke kawasan Tanjakan Pasar Lawang, Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas terpantau pagi ini dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang dalam keadaan relatif lancar. Terlihat selain adanya aktivitas kendaraan, juga aktivitas masyarakat. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat pada pasar di sekitaran Pasar Lawang sendiri. Dan juga bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dan terakhir pemirsa, kita akan beralih ke kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas yang terpantau dari Jalan Sudirman menuju ke Jembatan Ampera terpantau hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk Ampera yang akan menuju ke Jalan Merdeka hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ramai dan lancarnya kendaraan ini dikarenakan masih memasuki jam berangkat perkantoran. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap mematuhi rambu lalu lintas. Dan khususnya bagi para pengendara sepeda motor tidak dihimbau untuk menggunakan trotoar jalan. Karena trotoar jalan digunakan sebagai tempat sarana bagi para pejalan kaki. Dan perlu kami informasikan juga pemirsa bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam tercatat sudah sebanyak 189 kasus laka lantas yang terjadi, di mana 14 meninggal dunia, 18 luka berat dan 129 luka ringan. Dan dari 189 kasus laka lantas tersebut 70% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu tetap mematuhi rambu lalu lintas dan jaga selalu kenyamanan dan keselamatan diri Anda saat berkendara. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Yasmin dan Bayu yang dapat kami bagikan langsung dari studio NTMC Polri bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih banyak Brigadir Cici Yarangga atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kantor Kementerian Ketenagakerjaan digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ya, penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. Ada di lobi atau di depan kantor. Penyidik KPK tiba di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selasa siang. Ada 6 orang penyidik dengan 2 mobil hitam yang mendatangi kantor Kemenaker. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan KPK di kantor Kemenaker terkait gratifikasi pengurusan tenaga kerja asing. Menteri Tenaga Kerja Yasirli menjelaskan penggeledahan KPK merupakan tindak lanjut dari temuan KPK sebelumnya. Kemenaker sendiri telah mencopot para pejabat yang terlibat dalam kasus ini. Hari ini tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk detail hasil penggeledahan kami akan update. Kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya terkait dengan kasus ini. Ya, dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK ya, dan karena memang pejabatnya sudah dicopot, tentu ini tidak mempengaruhi layanan terhadap izin tenaga kerja asing TKA, dan malah kita berharap sebenarnya ini menjadi momentum untuk ya semakin lebih baiknya pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus penahanan ijazah dan dokumen pribadi karyawan oleh perusahaan terkuak dalam sidang Womenaker Immanuel Abejdezer beberapa waktu lalu di Riau dan Surabaya. Kemenaker meminta perusahaan untuk segera mengembalikan ijazah dan juga dokumen para karyawan yang ditahan.
Ngono lho. Di Surabaya, Jawa Timur, kasus penahanan ijazah di perusahaan Sentosa Steel terkuat karena video viral Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Armuji membantu salah satu mantan karyawan perusahaan tersebut untuk mengambilkan ijazahnya. Pemilik perusahaan ini bernama Janhua Diana. Dirinya menyebut Armuji penipu ketika diminta untuk bertemu dengan Wakil Wali Kota Surabaya tersebut. Ini Wakil Wali Kota, Bu? Iya. Iya. Halo? Urusannya apa, Pak? Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluar, ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan, saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei, kamu ada di perusahaan. Selain menyebut Armuji sebagai penipu, pemilik pabrik juga melaporkan Armuji ke Polda Jawa Timur atas kasus pencemaran nama baik karena membuat konten mendatangi tempat usaha pelapor yang diduga menahan ijazah karyawannya hingga viral. Sementara itu di Pekanbaru Riau, Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama dengan Gubernur Riau menyidak perusahaan tour and travel bernama Sanel Tour. Perusahaan travel ini diketahui telah menahan ijazah karyawannya. Meski Wamenaker menggunakan pakaian dinas, tetapi manajemen perusahaan tetap tidak mau menemuinya dan diwakili kuasa hukum. Wamenaker meminta perusahaan mengembalikan ijazah pegawainya. Wamenaker dan Gubernur Riau sepakat untuk menyegel perusahaan tersebut hingga masalah penahanan ijazah karyawan selesai. Ya kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Ya kita tabrak backingnya sekalian. Kalau di Snaker sendiri gimana, Pak? Kalau ada di Nasker nih, khususnya nih saya tegaskan, kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya. Tuh. Ini pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenagakerjaan. Kemudian kita memediasi, misal ada problem industri terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis, ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Kita tugas kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur tripartit itu penting. Kayak gitu kira-kira. Sebelumnya, informasi penahanan ijazah didapatkan Wamenaker dari laporan pegawai. Berdasarkan laporan yang ada, sekitar 52 ijazah milik pegawai masih ditahan. Mereka pun berkeluh kesah akan sulitnya mendapatkan kembali ijazah milik mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi ingin menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Joko Widodo dan kuasa hukumnya tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat pagi kemarin, pemirsa. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan ke keluarganya, ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Adapun pemeriksaan kemarin merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dan seperti inilah suasana di dalam ruangan pemeriksaan saat Jokowi diperiksa penyelidik. Jokowi yang mengenakan batik coklat dan kopiah hitam nampak dihadapkan oleh 2 orang penyidik Polri. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Jokowi pun terlihat cukup tenang menghadapi pemeriksaan ini. Pemeriksaan terhadap Jokowi ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam.
dari Barreskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau selesai? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan hari ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sudah melakukan kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari bisa Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Kasih. Artinya tidak ada restoratif justice atau mediasi. Gimana? Untuk proses hukum ini tidak ada restoratif justice atau mediasi yang akan diambil oleh Pak Jokowi terus sampai nanti dia pengadilan. Ya, ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Nah, kalau misalkan ya, Pak, kalau misalkan sudah dinyatakan selesai di Barreskrim, apakah nanti laporan di Polda akan dilakukan Bapak atau seperti apa Pak? Kalau misalnya kasus yang di Barreskrim ini sudah selesai, dinyatakan selesai, apakah nanti yang di Polda akan dicabut laporannya oleh Bapak atau seperti apa? Atau tetap dilanjutkan begitu Pak? Terima kasih. Proses hukum terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Sejauh ini sudah ada 25 saksi yang diperiksa terkait dengan kasus ini. Sepekan usai Jokowi melayangkan laporan terkait tudingan ijazah palsu, Polda Metro Jaya memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa. Kamis 8 Mei 2025, Polda Metro Jaya memanggil 4 saksi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Namun hanya 3 orang yang hadir, yakni Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Kurniatri Royani. Sementara itu, satu terlapor, yakni Rizal Fadilah, tidak bisa hadir karena sakit akibat ditabrak motor. Rabu 14 Mei 2025, Polda Metro Jaya memanggil Michael Sinaga sebagai saksi dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi yang sebelumnya mangkir dalam panggilan pertamanya. Michael yang berprofesi podcaster menjelaskan pemeriksaannya berkaitan dengan podcast Sentana miliknya. Selain Michael, saksi lain yang diperiksa di hari yang sama adalah Rizal Fadilah. Saksi lain yang dijadwalkan diperiksa pada Rabu 14 Mei adalah mantan pimpinan KPK Abraham Samad. Namun Abraham Samad tidak memenuhi panggilan polisi. Kamis 15 Mei 2025, Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Roy Suryo juga sempat menolak menjawab pertanyaan penyidik karena tidak sesuai dengan surat panggilan. Baik, dari awal saya tanyakan terlapornya mana? Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita masukin. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa juga hadir di Polda Metro Jaya. Didampingi sejumlah pendukungnya, Dr. Tifa hadir untuk diperiksa terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Diketahui Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Senin 19 Mei 2025, tim penyidik Polda Metro meminta keterangan Dian Sandi Utama, pengunggah ijazah Jokowi. Diketahui kader PSI ini mengunggah ijazah Jokowi ke media sosial X pada 1 April lalu. Sejauh ini total sudah ada 25 orang yang diperiksa terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, praktik penahanan ijazah dan dokumen karyawan yang makin marak terjadi di Indonesia membuat Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo mengambil tindakan. Ya, yaitu dengan menerbitkan surat edaran larangan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan. Tepat di Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Tenaga Kerja beserta jajaran menerbitkan surat edaran tentang penahanan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh oleh pemberi kerja. Surat edaran ditujukan kepada para gubernur untuk disampaikan kepada para bupati agar melakukan pembinaan, pengawasan, serta penyelesaian jika terjadi permasalahan penahanan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja. Selain itu, pemberi kerja juga dilarang menghalangi para pekerja dalam mencari atau mendapat pekerjaan yang lebih baik. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur dan juga untuk disampaikan kepada para bupati atau wali kota agar melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian dalam hal terjadi permasalahan penahanan ijazah pekerja maupun dokumen pribadi lainnya yang dilakukan oleh pemberi kerja. Beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut adalah pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja. Yang dimaksud dokumen pribadi yaitu adalah dokumen asli berupa sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor. Pemberi kerja juga dilarang menghalangi atau menghambat para pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Sedangkan bagi calon pekerja atau buruh perlu untuk mencermati dan memahami isi perjanjian kerja, terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja. Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama di bidang kesehatan dengan Thailand. Kerjasama dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kemungkinan bahaya pandemi baru yang akan terjadi. Pemirsa, dalam kunjungannya ke Thailand, Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menyaksikan penandatanganan MOU kerjasama Indonesia-Thailand yang berlangsung di Government House Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan, kedua negara sepakat menjalin kerjasama di bidang kesehatan. Hal itu dinilai sangat penting oleh Presiden guna mengantisipasi terjadinya kemungkinan bahaya pandemi baru. Selain sektor kesehatan, Prabowo juga memaparkan sejumlah bentuk kerjasama strategis lainnya yang akan diperkuat bersama Thailand, mencakup bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, pendidikan, hingga ketahanan pangan. Baru saja kita menyaksikan tanda tangan MOU di bidang kesehatan untuk meningkatkan kerjasama kita
untuk sama-sama bisa meningkatkan kapasitas kita. Dan hal ini sangat penting menghadapi kemungkinan pecahnya pandemi baru. 217 jemaah haji Indonesia yang tertinggal rombongan diberangkatkan ke Mekah, Arab Saudi. Sindo Today akan kembali dengan informasi haji. Tetaplah bersama kami.